Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di dalam ruangan ini. Dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Dakwah CGP Angkatan 10. Ya, jadi untuk membuka acara tersebut langsung saja kepada hadirin sekalian untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Mansur. Maksudnya, ayo kasih lengkap namanya orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan dan rahmat-Mu sehingga pada pagi hari ini kita dapat berhimpun dalam ruangan ini dalam rangka acara pelatihan calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami pemahaman dalam pelaksanaan pelatihan ini. Dan berilah kami petunjuk dan janganlah Engkau berikan kepada kami kehilafan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada-Mu kami meminta pertolongan. La haula wa la quwata illa billah, la syarika lahu mulku wa la mulku wa kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa subhanallahi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang akan mengikuti kegiatan calon guru penggerak pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat memenuhi undangan kegiatan diseminasi budaya positif salah seorang teman kita angkatan 10, Ibu Dakwah, yang pada hari ini pula akan mempresentasikan budaya positif yang tentu saja diarahkan ke kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah kita sendiri. Kemudian selanjutnya tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang tentu saja akan disampaikan oleh Ibu Dakwah sebentar, di mana saya melihat undangannya presentasi budaya positif calon guru penggerak
yang di depannya ada kata desiminasi. Ya. Di mana desiminasi ini adalah merupakan kegiatan, ya, kegiatan yang dilakukan. Target itu baik secara individu maupun secara kelompok, agar mereka bisa pertama menerima informasi, kemudian kedua yaitu bagaimana menimbulkan kesadaran setelah kita menerima informasi itu. Kemudian yang ketiga yaitu bisa melakukannya setelah kita nyatakan bahwa informasi itu adalah benar adanya. Selanjutnya, budaya positif itu bagaimana mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang sifatnya universal, berlaku sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah itu. Dan nilai-nilai inilah yang merupakan aktualisasi visi guru itu sendiri di dalam penerapannya, paling tidak di lingkungan sekolah. Oleh karena itu sebentar apa yang disampaikan dipaparkan oleh ibu dakwah ini memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita pada khususnya, sehingga tujuan pendidikan itu sendiri termasuk pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru bisa bernilai dengan baik, dalam artian bisa memahami secara keseluruhan. Dengan memahami secara keseluruhan itu yang sudah melalui penyampaian informasi-informasi itu, dan kita sudah katakan memang benar, apa salahnya kita laksanakan. Contoh, informasi itu bisa berupa penyampaian melalui baik WA kita, selanjutnya Facebook kita, tetapi ada yang masih tidak menilai positif. Kenapa? Salah satu contoh kegiatan kita, lagi-lagi kan kawan, kalau mereka sudah tahu kita berkumpul secara bersama-sama membicarakan sesuatu hal yang bermanfaat dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran, masih ada juga kawan-kawan yang tidak sempat menghadiri itu dan tidak ada juga informasi. Oleh karena itu salah satu contohnya bagaimana kita membangun budaya positif dari berbagai kegiatan kita, itu yang kita harapkan. Dan insya Allah bisa saja disampaikan oleh Ibu Dawa apa selama ini yang seharusnya kita budayakan di sekolah kita yang positif dalam rangka khususnya peningkatan kualitas pembelajaran. Kan itu banyak. Kemudian bagaimana budaya disiplin, baik disiplin kita sebagai guru, disiplin tata usaha, disiplin siswa, itu kan semuanya perlu kita budayakan. Perlu informasi diberikan, karena bisa jadi kalau informasi itu tidak sampai ke yang dituju, tentu mereka tidak akan, paling tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang saya katakan tadi, tidak melaksanakan disiplin baik dalam proses pembelajaran, ya, disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan rapat, disiplin mengikuti upacara, kemudian disiplin anak-anak kita. Oleh karena itu misalnya kita akan mendengarkan, kemudian diharapkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir memberikan masukannya agar kedepannya bisa kita secara pelan-pelan perbaiki apa yang dianggap belum sempurna. Kemudian setelah kita memperbaiki
terus kita budayakan ke arah yang positif. Jangan hanya awal-awalnya budaya positif kita laksanakan, di proses perjalanan itu sudah tidak dilaksanakan lagi dengan berbagai program-program kegiatan lainnya yang bisa menunjang dalam peningkatan khususnya kualitas pembelajaran di SMK Negeri 2 Majene. Saya rasa seperti itu. Sekarang Bapak Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru putra angkatan ke-10 hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih kehadiran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemaparan budaya positif oleh Ibu Siti Dawa, CGP Angkatan 10. Apa mas makan apa? Oh, bukan cuma apa direkam. Ya itu. Bukan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati para wakil kepala sekolah yang sempat hadir hari ini, dan Bapak Ibu yang sama berbahagia. Terima kasih atas kedatangannya semua. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Ya, jadi saya akan melibatkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh masalah keyakinan kelas. Dan kedelapan segitiga restitusi. Oke, coba dilihat. Di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba diperhatikan, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, ada ilusi guru mengontrol murid. Biasanya mungkin ada siswa, misalnya anak itu tidak suka dengan mata pelajaran matematika, ya, tapi mau tidak mau karena dikontrol oleh gurunya, maka dia memposisikan dirinya, ya, berada pada kontrol murid, ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Jadi penguatan ini juga miskonsepsi, ya. Biasanya ada yang mengatakan bahwa dengan adanya kita memberikan penguatan positif kepada siswa, saya kira siswa akan menurut. Sebenarnya itu tidak, ya. Jadi itu tergantung anaknya. Jangan sampai kita mengatakan, ya, kita sudah memberikan nasihat yang bagus, ya, tapi ternyata anaknya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dia tidak sesuai. Kita sudah memberikan nasihat, tapi ternyata anaknya tidak
tidak menjalani sesuai dengan nasihat tersebut. Itu yang dimaksud dengan ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, biasanya kita mengatakan ada siswa, misalnya kita sebagai guru mengatakan kepada siswa, kamu ini sudah diajari, sudah berkali-kali dinasihati. Kenapa masih seperti itu? Itu yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah pada murid, ya. Itu mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi keempat adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ini gambarnya orang dewasa berhak memaksa. Jadi jangan mengatakan guru itu kan sudah dewasa, murid itu adalah anak kecil, ya. Maksudnya dia di bawahnya kita. Jadi dengan adanya seperti itu, ya, karena kita adalah orang dewasa, bisa kita memaksakan hak kita kepada murid, ya. Jadi itu tidak seperti itu. Jadi itu adalah miskonsepsi antara guru dengan murid. Kemudian di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, ya. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Jadi ini yang sebenarnya teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasanya banyak guru yang seperti itu, ya. Ini namanya stimulus respon. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian keempat, stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Biasanya itu guru mengatakan kalau dia sudah pernah melakukan kesalahan, dia sudah cap itu. Selalu dicap salah terus, ya. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi kadang-kadang itu siswa melakukan sesuatu hal yang salah, mungkin ada tujuannya, ya. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan itu kita harus gali apa dibalik semua ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Yang seharusnya teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Itu siswa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu stimulus respon. Kemudian teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol mengatakan model berpikir itu menang. Jadi itu beberapa mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Berikutnya, disiplin positif. Pada disiplin positif ini kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang mana kata dasar disiplin itu adalah disiplina, ya. Saya juga mengajar mengenai disiplin di mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kata disiplin itu juga sama dengan ini, disiplina yang artinya itu adalah belajar, ya. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kemudian disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman.
Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Sekarang kita lanjut nilai-nilai kebajikan. Di sini ada beberapa nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama adalah lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. Jadi ada 6 nilai pada profil pelajar Pancasila. Kemudian menurut Primary Years Program, nilai yang terdapat di dalamnya itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari nilai kebajikan dari keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, kebutuhan dasar ini ada 5 ya. Kita lihat satu-satu. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Yang kelima adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Oke, kita lihat satu persatu. Misalnya, ada siswa yang tidak hadir di sekolah, ya. Kenapa tidak hadir? Karena dia pergi membantu orang tuanya. Dia misalnya kerja serabutan, misalnya contoh, jadi buruh bangunan, ya. Kenapa dia tidak datang ke sekolah? Ya, karena dia membantu orang tuanya. Di sini adalah kebutuhan dasar apa yang termasuk kebutuhan dasar apa itu? Ya, ya, itu adalah kebutuhan dasar mengenai bertahan hidup. Ya, jadi ingat anak-anak kita itu berbuat sesuatu pasti ada kebutuhan dasar di dalamnya. Ya, makanya itu anak-anak itu harus digali apa dibalik daripada anak tersebut. Jadi jangan langsung mencap ini anak pemalas sekali, padahal kita tidak tahu dibaliknya itu. Ya, ini salah satu contoh, ya, bahwa anak itu mungkin tidak hadir karena sesuatu hal. Yang pertama karena dia memiliki kebutuhan dasar, ya, yang mana itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini sangat esensial, ya, dan beberapa dari siswa kita itu banyak yang mengalami begitu, ya. Jadi banyak siswa tidak hadir, ya, faktor itu yang utama, ya. Kemudian juga ada siswa
kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Dia rajin sekali, ya. Dia rajin sekali datang. Tapi dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Ada contoh kemarin saya lihat di anak walinya Bu Rahma yang baru tahun ini. Itu anak selalu menyendiri, ya. Selalu menyendiri karena dia merasa tidak diterima dengan teman-temannya. Ya, makanya itu selalu dibully sama ketua kelasnya yang perempuan itu. Ya, jadi itu anak sebenarnya dia kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Ya, jadi kebutuhan dasarnya itu anak adalah kasih sayang. Maksudnya, tolong saya diterima di kelas itu. Ya, bagaimana cara perlakuan teman-temannya itu harus, bagaimana cara siswa itu, teman-temannya itu harus merangkul dia. Tapi saya selalu amati tiap hari kalau saya masuk di kelas, selalu di pojok, ya. Ada itu yang selalu pakai masker, ya. Kenapa? Bahkan biasa saya bilang, ibu kami itu masker tanah, tidak ada juga corona. Tapi tidak, karena dia merasa belum ada yang menerima di kelasnya. Jadi dia merasa tersisih, ya. Jadi banyak jenis kebutuhan dasar siswa kita. Jadi harus dipahami apa dibalik semua itu. Kemudian saya lanjut, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, dan ada motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Ya, kenapa saya bahas dulu motivasi dari luar? Ya, motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa itu mengerjakan pekerjaannya karena tidak mau dihukum. Ya, itu namanya juga merasa dipaksa. Apalagi kalau anaknya tidak senang dengan mata pelajaran itu, tapi karena dia tidak mau dihukum, maka mau tidak mau dia kerjakan. Ya, itu namanya motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasa juga ada siswa, saya melakukan itu karena saya mau mendapat pujian, ya, saya mau mendapat penghargaan. Dia lakukan itu, ya. Jadi itu namanya penghargaan ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, ini motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Di mana motivasi dari dalam ini lebih bagus, ya. Karena kenapa? Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi dari dalam, ya, bukan karena pengaruh. Jadi betul-betul dari diri sendiri. Kemudian berikutnya, di sini kita akan belajar hukuman, konsekuensi atau sanksi. Kemudian restitusi. Hukuman itu, ya, tidak terencana, ya. Jadi hukuman itu tidak terencana, sedangkan konsekuensi atau sanksi itu terencana, disepakati sesuai aturan, ya. Jadi ini bedanya, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi atau sanksi terencana, disepakati sesuai aturan. Coba diperhatikan Bapak Ibu, ya, karena sebentar saya kasih tugas mandiri. Yang kedua, hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi atau sanksi, murid dibuat tidak nyaman, ya. Itu konsekuensi. Kemudian hukuman bersifat satu arah, ya. Misalnya contoh guru menghukum siswa, itu kan bersifat satu arah. Tidak ada kebalikannya, siswa menghukum guru, ya. Ya, ini hukuman. Kemudian konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang keempat, kalau hukuman itu berupa fisik atau psikis, ya. Jadi hukuman itu berupa hukuman psikis atau fisik. Sekarang perhatikan, ini ada sedikit tugas materinya, mungkin bisa dilihat. Ya,
Coba diperhatikan. Di sini ada kalimat mengatakan mencatat 100 kali di dalam buku, mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasa kita mendukung siswa begitu ya, disuruh menulis satu buku itu terus ditulis, ya, ya ada, ya, iya, ya mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kira-kira apakah ini bentuknya sanksi atau konsekuensi atau hukuman, ya, ya. Apakah betul ini hukuman? Konsekuensi itu. Konsekuensi. Iya, kalau saya Iya. pribadi ya konsekuensinya. Konsekuensi. Yang mana benar? Apa jawabannya Ibu? Ya, hukuman. Ya, Kalau saya konsekuensi. ya yang lain hukuman. Kan biasa ada seperti itu. Mungkin sekarang tidak ada lagi, ya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Zaman dulu itu. Dari Pasek dapetnya ini di sini. Iya. Iya. Pacara orang. Waktu Hari pertama tidak hadir. iya, betul. Ya. Sekarang kita lihat mau pilih hukuman atau konsekuensi? Saya konsekuensinya. Konsekuensi. Yang lain hukuman. Ya, sekarang kita lihat mau pilih hukuman ya karena satu. Apakah dia yang kalau benar? Kalau salah, apa dia kalau salah? Ya, berarti jawabannya bukan hukuman. Yang benar adalah Siapa gue? Siapa gue? Berdiri dulu. Hadiah berapa itu? Oke, sekarang kita lanjut lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, Itu hukuman. atau Hukuman. konsekuensi. Tunggu dulu. Ya, ditelaah baik-baik dulu Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kalau saya. Apakah itu lari mengelilingi lapangan? Iya. Pilih yang mana? Konsekuensi atau Konsekuensi saya. Menurut saya. Konsekuensi. Bapak Ibu, Ikut saya. Konsekuensi. Oh iya ikut senior. ikut senior. Iya. Ya, sekarang ikut senior ya. Ya. Konsekuensi. Ya. Ini kan pendapat pribadi. Ya. Jangan Kita ikut. lihat saja jawabannya yang mana Jangan benar ikut ya. ikutan. Langsung. Hukuman. Ya itu. Nah, Ya. ini Kalau makanya kita dari- pilih konsekuensi Pak berarti dia salah. Yang benar adalah hukuman. Ya. Kemudian kita lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Betul. Ya, benar semua. Ya. Jadi itu perlu paham bu hadiah. Ya. Oke, kita lanjut. Gaduhan para murid? Murid diminta untuk push up, ya. Biasanya ya. Murid biasa kalau terlambat disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Hukuman. Ya, ini zaman Hukuman. kali ini. Ya, misalnya contoh, ya. Sekarang begini. Misalnya bukan basket. Ini ya, angkatannya yang tapi- 2 Gina almarhum. Ya. Saya sekolah ini, bukan sekarang. Oh. Sekarang boleh Ya. Hukuman. Kata 90. Fisik. Ya betul. Ya, coba diperhatikan kira-kira ini hukuman atau Hukuman. konsekuensi. Hukuman ya. Kita lihat jawabannya. Nah, Benar, ini adalah hukuman. media dan pulau kalau baru. Kemudian kita lanjut menggantikan kelas tugas teman yang dicoret-coret. Ya, Ulang-ulang berapa itu? menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Nah, Ya, ada HP ini. sudah betul ya. Kemudian kita lanjut lagi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman itu. Hukuman ya. Ya. Nah, Iya, betul hukuman. Kemudian berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari
sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi ya. Ya, bilang Kak karena Untung berjalannya kaki. Kalau berjalannya kaki, Kekerasan. Masuk dalam kekerasan. ada yang jawab kalau Kekerasan. karena hukuman. Ya. ya. Jadi coba Kekerasan perhatikan. fisik. Begitu caranya. Iya. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1. Jangan kita memukul siswa ya. Coba berdiri di Ada depan, biasa, angkat kaki kita 1. ada biasa. Kita dulu yang mengalami. Ya, kita yang mengalami maksudnya itu ya. Oke. Ibu saya Karena ini pernah tidak bisa saya menjawab pertanyaan. Ya. Hukuman. Iya. Betul sekali Pak. Ya, yang sering memukul Dari- itu Pak Pras. Jangan ya. sampai masuk kepalanya di bawah Ya, meja. ini jawabannya apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya. Hukuman. Karena Iya, betul sekali ya. Kemudian berikutnya, hukuman atau konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Konsekuensi. Jawabannya adalah Konsep. hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi pada di meja belajar. Konsep. dari Karena Ya konsekuensi lah. Ya, konsekuensi. Konsekuensi Ya. karena bersihkan di harus dibersihkan. Iya betul sekali. Kemudian misalnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Iya, itu adalah konsekuensi. Kami ditendi. Iya. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Iya, itu adalah ya, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Berikutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, itu baru hukuman. Konsekuensi. Tapi gurunya Hukuman tahu ulang. konsekuensi ya? Konsekuensi. Konsekuensi. Kalau saya hukuman, kalau saya. Konsekuensi ya. Konsekuensi. Konsekuensi. Kita coba lihat. Hukuman. Iya. karena beda-beda tipis. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Terlambat 10 menit. Hukuman. Untuk pelajaran Hukuman. PDSA. Hukuman. Nah, ini hukuman. Hukuman. Iya. Nah, saksi. Ya, kalau Anda pilih hukuman ya itu salah ya. Kemudian nanti kita bahas kembali sebentar. Kemudian yang berikutnya membersihkan WC sekolah karena memanfaatkan pensil kawannya. Hukuman. Hukuman, ya. Hukuman. Kenapa kalian salah kalian? Iya. Jadi sama Jadi itu adalah tapi bisa teori oke. Teorinya tadi sudah ada tadi ya. Coba kita kembali ke teori. Mohon maaf ini materi sampai jam berapa sih? Karena ini hari Jumat. Oke, coba perhatikan. Kok tidak dijawab? Sedikit lagi Pak ya. Oh, bukan tidak terencana. Coba perhatikan di sini hukuman itu tidak terencana, dia tiba-tiba, ya. Sedangkan konsekuensi atau sanksi itu terencana, disepakati sesuai aturan, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, ya. Hukuman bersifat satu arah. Kemudian dia juga hukuman juga berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi itu hukuman. Kalau ada tadi disuruh mengelilingi lapangan ya itu hukuman karena fisik ya. Kemudian konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid ya. Jadi di sini cara menjawabnya tadi. Kemudian tadi ini aplikasi langsung dari LMS ya. Kemudian lanjut restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Restitusi ini
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Kemudian kita lanjut 5 posisi kontrol. Bisa Ya. bertanya Pak? Bisa bertanya. Supaya mudah dikontrol. Sebentar ya. Mengenai tadi itu Bu. Iya. 5 posisi kontrol. Kita lihat dulu 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dan yang keempat, guru memposisikan dirinya, guru itu selalu membuat merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Seperti apa 5 posisi kontrol ini? Itu sebentar Ibu. Bu Dawa itu menengge sudah betul tulisannya gitu ya. Manajer. Manajer Pak, dibaca manajer, tulisannya banyak. 5 posisi kontrol guru ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Misalnya hormat kepada bendera selama 1 jam. Disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi guru sebagai Kuangin penghukum. fisiknya. Ya. Bisa langsung bikin berita. Ya. Yang kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini beli atribut di salah satu set, mestinya minimarket, ya. Silakan beli atributnya di minimarket. Kemudian yang ini adalah posisinya sebagai pemantau. Kemudian Ada ini banyak teman. Ayo dong ikut peraturan sekolah. ya, tadi ini terlewatkan. Itu ya teman. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa ibu bapak. Ya, ini adalah membuat merasa bersalah. Ya, jadi ada yang seperti itu tipenya Bu. Ya. Kemudian, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Ini posisi kontrol guru sebagai teman, ya. Jadi ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Ya, jadi ini adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi posisi terbaik adalah Ya, posisi terbaik itu adalah manajer. manajer. Ya. Tapi kayaknya Namanya manajer ya sebagai itu. guru Di ya, atas. semua itu 5. Ya, Tergantung kondisinya. ya tergantung kita sebagai pendukung, ada Ya, juga yang terkadang menjadi teman, ya, terkadang juga sebagai pembuat merasa bersalah, ya, siswa akan merasa bersalah, kemudian terkadang juga kita sebagai pemantau, ya, tapi yang sebenarnya guru itu harus sebagai manajer. Oh, sebentar Ibu Dawa kita lanjut. Itu aja. Kalau apa yang kita bahas ini di atas itu sepertinya tidak apa ya? Tidak Maaf, Pak. diperlakukan gitu loh. Maaf Pak, ini. Ya lanjut saja kok saya sudah mengerti karena waktu. Oke, coba perhatikan, kita lanjut. Ya, di sini posisi kontrol apakah aku? Ya, coba ditebak. Posisi saya kecewa sekali dengan kamu. Menyalahkan. Ya, Buat salah. posisi kontrol apakah Pakai ini? buat salah. Iya. Guru apa? Posisi kontrol pembuat merasa Ya, bersalah. bersalah. Kemudian kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol. Teman. Ini tadi yang merasa bersalah, ini yang sekarang merasa bersalah. Kalau yang tadi itu adalah Membuat kalau yang tadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, merasa bersalah. itu adalah posisi penghukum. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Manajer. Ya. Manajer ini. Kemudian
demi bapak itu teman. Ya. Sekarang kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya. Pemantau barangkali ya. Ya. Sekarang perhatikan kembali videonya. Saya Harus diulang-ulang. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pemimpin agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diaries dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi pembuatan rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi Ambil kamera sama Mari kita saksikan kasus ini kamera isi baterai sama casnya baterai putih. Dan dicas di sini satu. menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bikin video juga begini ya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Kenapa kamu terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. pokoknya ini jam pada jalannya Ini kayaknya saya. Dia pakai anti sekolah. Ini ruangannya. Oh ya, harus ada data ya. Bagaimana caranya menambah dalam 10 menit masuk mobil lain 10 menit. Iyo. Tambah anunya dia istirahatnya dia Istirahatnya nanti. Yang istirahatnya ya. Kalau bukan sih pasti jam istirahat. tidak keluar. Itu pasti mami lahir. Itu sama mami RPP. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan aman, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau menanyakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Kembali kami. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing dan memiliki sikap disiplin yang positif. Coba memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah mendapat refleksi atas tindakan di rumah, sehingga kata sekolah, kita begini harus bagaimana jalan, bagus kan kata-katanya dari mereka saya. Tetapi lagi jelas, Jadi apa yang harus jadi guru acting dan psikologi. Mereka itu saya baru saja sedikit dari luar di bawah terurungnya. posisi mana yang paling jadi kalau awal di kelas kita juga mikirnya di kelas lain, kelihatan dari kelas. Itulah makanya bilang Kak, teman-teman harus jelas acting. Baru acting harus selalu untuk setiap pendidik. Jadi harus kalau acting kalau sekarang masalah di rumah kalau sekolah memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang baik, merdeka, dan bertanggung jawab. Posisi tertentu yang dapat diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat mensuarakan dan menerapkan sikap positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat salam dan Jadi gini. Ini tuh. Saya datang untuk menuntut lah. Iya. Saya baru yang kita dulu. Baiklah Bapak Ibu kita lanjut ya. Kalau tadi diakhiri dengan posisi manajer ya. Langsung kerja tugas. Ya, lanjut keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Mengapa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Kalau sekarang kan yang ada adalah peraturan sekolah ya. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi. Kemudian kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke, coba perhatikan. Kita akan bagusnya semua warga kelas itu membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu
dibuat seluruh warga kelas, mulai dari siswanya sampai walinya. Ya, kita buat kesepakatan di dalam satu kelas itu. Nah, di mana dalam kesepakatan itu kita tarik benang merahnya. Maksudnya, yang pertama kita suruh anak-anak mengumpulkan keyakinan apa yang bagus, disuruh semua. Ya, disuruh kumpulkan. Kemudian setelah itu dilihat semua hasilnya, keinginannya apa dalam satu kelas itu. Kemudian disatukan yang sejenisnya, kemudian ditarik benang merahnya. Maksudnya disimpulkan, ya. Kemudian diambil 3 bagian, ya. Jangan terlalu banyak. Kemudian nanti dipampang di kelas, ya. Kemudian di hasil keyakinan kelasnya itu semua siswa atau semua warga kelas itu bertanda tangan dalam layout tersebut, ya, sebagai keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang melanggar, maka kita tunjukkan sudah pernah buat keyakinan kelas, ya, kenapa masih dilanggar, ya. Jadi harusnya semua kelas itu ada dan wali kelas yang menyusunnya bersama dengan anak wali. Kemudian kita lanjut segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi ini adalah segitiga restitusi. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya seperti ini. Kalau kita melihat siswa ada kesalahan di kelas, ya, misalnya kita bersama-sama dalam kelas ada kesalahan. Kemudian pada saat ada kesalahannya itu, ya, kita jangan memarahi anak kita itu di depan teman-temannya, karena nalurinya akan dia akan down. Jadi restitusinya itu siswa kasih tanya sebentar, temu ibu di kelas, ya, atau temu ibu di ruang guru, ya. Dan kita panggil itu anak. Dan pada saat dipanggil disitulah kita melakukan restitusi, ya. Kemudian berikutnya 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kita menstabilkan identitas anak. Kemudian setelah distabilkan, kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Tindakan yang salahnya seperti apa? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Itu adalah 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas, ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya. Itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitasnya siswa. Jadi jangan sekali-sekali betul-betul dimarah-marahi siswanya, ya. Tapi kita membuat anak itu dengan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya, divalidasi tindakannya yang tadi salah, divalidasi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat-kalimat apa yang dipakai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, yaitu kalimat-kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinannya, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik,
ya. Jadi ini adalah menanyakan keyakinan. Kalimat-kalimat apa yang biasa kita berikan kepada anak adalah apa yang keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, sebelumnya kami tutup, ada yang kira-kira yang Bapak Ibu ingin sampaikan berupa saran atau pertanyaan? Ya, silakan Bu Asmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengalaman saya. Misalkan saya mendapat ujian praktek di lab, praktek siswa ya. Jangan yang menguji kita Nah, saya mau air kecil Bu, saya ke bawah. Tiba saya di atas. Ternyata tidak selesai karena ada anak memang tidak selesai. Padahal waktunya sudah mungkin 15 menit lagi selesai, tidak mungkin menunggu lama lagi dan sudah pertemuan terakhir juga. Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan saat itu langsung tidak mungkin lagi ada kesepakatan kelas tentang menggunakan listrik. Ini di luar jangkauan saya. Kalau suatu saat kalau ada menggunakan listrik, ya tidak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi saya bilang, Anda semua tugasmu mulai dari catatan saya jadikan nol semua. Saya tulis ulang. Jadi apakah itu hukuman konsekuensi? Apakah terus saya berpikir hukuman apa lagi yang harus saya lakukan? Tidak mungkin. Saya juga dengan senyum menyatakan kasih itu emosi. Tapi yang begitu saja tahan sebagai ininya menebus kesalahan ini. Tugas-tugasnya saya jadikan nol semua. Jadi jangan saya tunggu tugas yang baru. Menurut semua kayak itu Bu. Iya, kalau Ibu sudah mengatakan ya aku tuh ya mungkin hukuman seperti apa coba? Bayangkan ini temanmu semua jadi tidak ada nilainya gara-gara kita. Seperti itu. Jadi salah kayak itu tuh gimana? Ya, oke, coba perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira karena semuanya sudah menyaksikan tadi, kira-kira dari apa yang dialami kelasnya, kira-kira ada yang bisa menjawab posisi apa yang dialami kelasnya dan harusnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Sudah pertemuan terakhir coba. Sudah pertemuan terakhir. Iya. Terus Dayanti mungkin? Konsekuensi. Ya. Kalau saya lihat tadi tadi materinya, hukuman itu adalah secara insidental. Berarti dia tadi itu menghukum karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Cuman kalau bertanya ke saya bagaimana caranya, saya pusing juga. Ya apa seperti itu kasusnya. Apakah terlalu berat Bu itu hukuman saya jadikan nol tugas-tugasnya dicatat ulang Untuk anak yang mematikan itu ya. dan tidak tahu itu orang Tidak ditahu. saya tahu Bu. Jawabnya itu makanya saya kasih hukuman satu orang yang Satu orang. siapa kasih malu ya Bu. Oh ya kamu tuh kan jadi saya Bu ya saya pantas marah nak karena ini kelas saya karena saya sudah ada dalam apalagi ujian. Coba mungkin tidak marah Kak, silahkan marah kok. Coba situ itu listrik di depan pasti bukan saya yang marah kepada sekolah yang marah. Jadi seperti itu yang saya buat. Oh iya. Kalau hukuman dia kan satu arah. Iya. Dan dia tidak hukum itu. Ya, jadi hukuman apa yang baik itu Bu? Hukuman apa yang baik kalau suatu saat tahun-tahun ke depan begitulah. Oke, coba perhatikan. Saya sebenarnya juga pernah mengalami, tapi 1-2 orang yang melakukannya. Ya, bayangkan saya sementara persentase mengajar dan kelas, saya pakai fokus. Kan karena saya pakai fokus berarti dia kan matikan dan meteran listrik selalu pergi di kas turun. Meteran listriknya di selalu kas turun. Jadi saya tanya, kenapa selalu mati lampu? Itu kelas 3 yang lalu. Kelas 3 sekarang yang belakangan ini tidak ya aman. Kalau yang lalu itu memang dia ada beberapa dari kelas itu nakal ya.
Seperti itu. Saya bilang anak-anak ini tidak usah dulu masuk di kelas. Kan sebelumnya belum dimatikan lampu, saya bilang jangan lagi masuk di kelas. Saya hukum. Karena kenapa? Dia sering terlambat, dia sering tidak masuk belajar. Ya, saya juga waktu itu adalah posisi penghukum. Karena saya belum memahami bahwa sebenarnya tidak boleh seorang guru menjadi posisi penghukum. Ya, seperti yang Ibu Asnia tadi lakukan, itu adalah posisi penghukum secara umum. Ya, yang tadinya ada yang tidak salah sama sekali, itu kena juga lebih-lebih, itu sangat menghukum. Ya, satu orang yang berbuat saja. Ya. Oh, satu orang saja yang berbuat, tapi tidak kena semua ji? Tidak. Oh, tidak. Oh, berarti itu adalah posisi menghukum. Ya. Kemudian jalan keluarnya atau solusinya itu kita berikan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Kita tidak boleh menyampaikan di hadapan siswa lain, kamu itu saya berikan tugas, kamu harus mulai lagi dari nol, catatan. Ya, itu tidak boleh. Ya, kita harus belajar sekarang menjadi posisi manajer. Ya. Apalagi kita berada di depan temannya, karena itu bisa membuat anak mencap dirinya adalah gagal menjadi siswa. Jadi jangan sama sekali memberikan memberikan hukuman di depan temannya ya. Saya sudah mempraktikkan kemarin dan sudah ambil video contoh-contoh restitusi, sebentar saya putarkan ya. Jadi sebenarnya itu kalau anak itu sebenarnya misalnya ya, ibu sudah mengetahui siapa yang melakukannya, ya kasihkannya saja. Misalnya namanya siapa ibu? Misalnya siapa? Bahri, ya, misalnya Bahri, sebentar temu ibu di ruang guru ya. Ya, seperti itu jalan restitusinya. Setelah siswa itu datang di ruang guru, baru kita melakukan segitiga restitusi. Ya, paham ya? Nanti sebentar saya kasih 3 contoh restitusi yang saya sudah lakukan. Ya, bisa? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Bu Haji. Saran ini betul ini. Ayo masuk ini. Sebenarnya bagus ini budaya positif dengan 5 kontrol guru itu, karena saya juga baru tahu. Pada saat kita mengisi PPM kemarin kita juga bingung apa itu ternyata kita sudah tahu. Dan kemungkinan ini setiap guru kalau bisa ini ilmunya pada share ini supaya masing-masing kita semua guru mengetahui apa yang harus kita lakukan di hadapan anak. Karena apa? Terkadang itu emosi keluar tanpa kita mengetahui apakah saya berada di posisi sebagai teman, apakah ada di posisi sebagai manajer. Karena kan ada namanya segitiga tadi itu sebagai kata-kata apa yang harus diberikan kepada siswa. Jadi saran saya di sini Ibu Dawa, kalau bisa ada hal-hal seperti itu, mungkin saya secara pribadi saja. Kalau teman tidak mau, tapi ini kuanggap bagus sekali ini. Ya, karena selama ini kita mengajar begitu saja, termasuk cerita ibu yang tiap hari mungkin kita sering mengalami marah dan apa solusinya? Ternyata kita di jalur yang salah. Hanya saran saja, kalau ada hal-hal yang baru lagi seperti ini, ya tolong di-share kembali. Karena apa? Pelajaran buat saya juga. Saya menyimak 2 kali masuk di kegiatan di Jawa, jadi saya juga tahu, oh begitu ya. Ayo bolehlah daftar. Oke. Iya. Nanti saja ada lagi. Ada lagi. Kasih tanya Pak. Saya juga suka jadi peserta. Ada lagi. Pak Teo, Pak Agus, begini kan. Iya. Ada ini ya, memangnya kok hanya tidak bisa bertanya. Jadi kalau disebutkan begini, makanya saya katakan semua nekat di PMM. ada seperti ini, tayangan baru seperti ini. Jadi terbuka semua kita punya dalam keguruan. Artinya ada persoalan yang tiap hari sama siswa. Oh begitu solusinya. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak bisa lagi menerapkannya dan ada hal tertentu bisa kita jadi manajer di. Ya.
Langsung saya pilih itu memang kontrol guru yang kemarin Tidak CPP. pilih saya, baru tahu pengajuan kalangan. Saya apa dia? Iya. Oh, tindak lanjutnya saya juga materi ke ini. Tindak lanjut. Itu yang diberikan? Iya. Ya, saya juga lima kontrol. Tidak ada lagi, Bapak Ibu? Konsekuensi keyakinan. Iya. Kalau tidak ada lagi, saya berikan kesimpulannya. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah berada dalam standar nasional pendidikan. Terima kasih. Ada kemana? Oke, terima kasih ibunya. Ada kemana? Ya. Penutup. Ya. Oke. Baik, tadi demikian pemaparan budaya positif dari Ibu Siti Dawa yang betul-betul sangat menarik karena ya itu terkait dengan kita sebagai guru, bagaimana cara kita untuk melakukan mengelola memperlakukan anak-anak, apakah kita sebagai penghukum, sebagai manajer, dan kita telah melihat seperti apa cara yang terbaik untuk memberikan hukuman ya atau konsekuensi terhadap hal-hal yang pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara, maka selesai juga acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Dawa CGP Angkatan 10. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.